Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para hadirin wal hadirat, para peserta kelas keluarga Samara angkatan kelima, alhamdulillah pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 kita dipertemukan kembali dalam kegiatan kelas kita yang insyaallah pada pagi hari ini menjelang nanti siang pukul 12 kami diamanahkan untuk menjadi moderator, yang insyaallah dari pagi sampai siang nanti kita ada 3 pemateri dan waktu kita sudah lewat dari jadwal yang telah disiapkan oleh panitia, dan ini sekarang sudah lewat jam 8 lewat 20 ya. Ya, ada 20 menit sudah lewat dari jadwal. Insyaallah ya, tanpa memperpanjang kalam dari kami, untuk pemateri kita pada hari ini, pemateri yang pertama yaitu Dr. Oktalia Sabrida SST MCAP. Nah, ini nanti bisa lebih jelas lagi untuk perkenalan beliau, dan insyaallah beliau akan menyampaikan materi pola hidup keluarga sehat dari anak hingga orang tua. Jadi untuk sehat itu bukan hanya dijaga anaknya saja, tapi juga orang tuanya. Insyaallah 1 jam ke depan kita akan mendengarkan materi dari beliau. Kita ingatkan untuk menghadirkan ya seluruh jiwa kita, raga kita untuk kegiatan kita. Jangan teringat lagi hutang piutang atau kegiatan yang lain. Ya, fokus saja untuk hari ini, belajar kita pada hari ini sampai besok hari insyaallah. Baik, tanpa memperpanjang mukaddimah dari kami selaku moderator, kepada Dr. Oktalia Sabrida SST MCAP kami persilahkan. Terima kasih Ustadz. Ya. Izin ya, saya berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya, yang mana telah memberikan kesehatan, keluangan waktu kepada kita, kepada teman-teman semua untuk hadir pada hari ini dalam sekolah Samara ya. Saya rasa nih teman-teman yang ada di sini bukan karena kebetulan ya ada di sini, tapi karena Allah yang mengizinkan, menghadirkan gitu ya. Begitu banyaknya orang di luar sana, tapi kenapa kita yang dipilih gitu. Artinya di sini ada pesan cinta Allah nih buat kita yang ada di sini. Allah memilih kita hadir di sini ya. Pastinya bukan karena kebetulan. Pastinya kita itu kan hidayah itu dijemput ya teman-teman ya. Saya manggilnya teman-teman aja ya gitu. Tak lupa pula sholawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan kita dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Ya, pada hari ini saya diberikan kesempatan untuk memberikan materi tentang pola hidup keluarga sehat dari anak hingga orang tua. Mungkin sedikit saya memperkenalkan diri saya dulu. Seperti yang tertera di depan, nama saya Oktalia Sabrida. Ya, sehari-hari saya beraktivitas di jurusan kebidanan Poltekkes Kemenkes Aceh sejak tahun 2005 ya. Nah, di Samara ini saya juga merupakan pengurus dan tentunya bahagia sekali ya ada punya kesempatan ada bersama teman-teman di sini untuk ini untuk umat. Kita tahu bagaimana fenomena di lapangan, angka perceraian di Aceh sangat tinggi ya. Untuk kita yang di sini wilayah syariat Islam, tapi angka perceraiannya termasuk tinggi gitu ya. Kenapa sih di sekolah Samara itu pembahasannya bukan hanya tentang keluarga saja gitu, tapi holistik. Kita di sini membahas tentang finansial, psikologi, tentang kesehatan. Karena ternyata urusan kesehatan pun itu bisa jadi masalah dalam rumah tangga. Ya, tidak ada komitmen bersama antara suami dan istri untuk menentukan kesehatan anak.
kesehatan keluarga ini pun ternyata bisa jadi masalah gitu. Contohnya apa? Contohnya tentang ini bayi lahir saja. Kebetulan saya juga seorang konselor menyusui, ya. Jadi mungkin di sini saya akan lebih banyak cerita pengalaman ya, karena saya rasa kalau teori teman-teman bisa mencari di mana saja tentang kesehatan ibu dan anak itu bisa dibaca gitu. Tapi yang saya mau garis bawahi di sini, kenapa materi ini sangat penting? Lah ini keluarga Samara, sekolah Samara, kenapa pembahasannya kok seputar kesehatan gitu? Karena ternyata tentang kesehatan pun itu bisa menjadi satu masalah dalam rumah tangga. Contohnya saja, saya pernah home visit teman-teman, jadi ada bayi usianya 20 hari, ya tiba-tiba ngalamin kolik nih si bayinya gitu, tidak bisa pup. Kemudian udah nangisnya itu yang udah nggak berhenti satu hari satu malam gitu ya. Ternyata yang terjadi adalah bayi 20 hari ini sudah dikasih pisang. Ya, sudah dikasih pisang oleh neneknya. Sebenarnya si ibunya udah tahu tuh, yang namanya bayi baru lahir harus dikasih ASI. Gitu. Tapi karena tidak enak sama orang tua sama mertua yang di rumah ya, karena memang udah pola asuh dari dulu, dari zaman-zamannya bayi dikasih pisang, nggak apa-apa gitu ya. Kok sekarang diatur-atur, bayi kok cuma dikasih ASI eksklusif gitu. Nah jadi si ibu ini tidak bisa menolak ketika si bayinya dikasih pisang oleh si mertua. Nah ketika mertuanya pulang ke rumah, kondisi si bayinya sudah tidak pup selama hampir 1 mingguan lah gitu ya, tapi udah dengan nangisnya itu udah yang kejer-kejer gitu, kemudian seluruh jari-jari telapak kakinya itu ya, jari kakinya itu ngangkat gitu. Nah itu tandanya bayi kolik. Kalau bayi itu nangis sudah jempol kakinya tuh naik ke atas, itu berarti dia tidak baik-baik saja gitu. Nah di sini yang saya mau ceritakan adalah ketika saya melakukan home visit ini, tahu nggak sih ada suaminya ya di rumah ya gitu. Nah di situ yang saya sangat miris sekali gitu ya. Suaminya ngomong gini, saya bu, daripada saya yang sakit karena dengar anak saya nangis tidak diam-diam, mending yang sakit itu istri saya. Bahasanya seperti itu. Kalau kita jadi seorang istri, egois nggak sih dengar seperti itu suami ngomong? Gimana? Egois nggak sih rasanya suami? Coba saya tanya satu orang. Namanya Bu Epi ya? Saya Bu Epi. Egois, dan kita dengarnya pun juga sedih. Iya. Egois ya Bu Epi ya. Kalau posisi kita sebagai seorang istri mendengar suami ngomong seperti itu, pasti kan rasanya sedih ya. Cuman waktu itu kan karena posisi saya sebagai seorang konselor itu tugasnya tidak boleh menjudge, ya, tidak boleh marah, tidak boleh menjudge. Tapi hanya jadi pendengar yang baik dulu gitu. Sebelum ditanya solusi apa, seorang konselor itu nggak boleh ngomong gitu ya. Padahal sebenarnya dalam hati udah kesal gitu. Nah, jadi di sini mau saya katakan adalah kenapa pendidikan kesehatan ini harus dipelajari oleh suami juga gitu ya. Jadi urusan kesehatan anak ini bukan hanya urusan seorang ibu. Bahkan tentang ilmu ASI pun itu harus dipelajari dari sejak sebelum menikah. Ya, makanya saya senang sih sebenarnya ada ini udah ada yang nikah belum di sini? Ada ya Pak ya. Ya, berarti yang lain masih pada lajang. Insya Allah akan menemukan jodohnya ya dalam waktu dekat ya. Memantaskan diri, ada di sini ini kita memantaskan diri. Jadi bagi yang masih lajang memantaskan diri, Allah akan segera pertemukan jodohnya masing-masing, amin ya. Nah jadi ini yang saya katakan tadi. Jadi ketika seorang laki-laki mengatakan harusnya yang sakit itu jangan saya, tapi istri. Kemudian baru saya coba gali gitu, apa sih yang dirasakan si bapak ketika dia berbicara seperti itu. Nah si bapak ini menganggap kalau dia sakit dia tidak bisa bekerja kan. Jadi saya tanya, kenapa Pak, kenapa kayak gitu kan. Iya karena kalau saya yang sakit saya tidak bisa bekerja, saya tidak bisa membeli susu untuk anak saya tidak bisa membeli pisang kepada anak saya gitu kan.
Nah, baru tuh konselingnya masuk. Kita kasih tahu sama bapak, sebenarnya bapak juga nggak perlu pusing-pusing beli susu dan beli pisang buat bayinya. Karena 6 bulan pertama ASI saja sudah cukup diberikan kepada si bayi gitu. Nah, ini ilmu ini yang penting ya dilakukan, dan FDP Aceh ini, Sekolah Samara FDP Aceh ini bersinergi dengan beberapa organisasi dan komunitas ya. Jadi saya juga memperkenalkan, saya sebagai wakil ketua Aceh Peduli ASI ya, bersama Umi Dokter Dokter Aslinar, kami di Aceh Peduli ASI juga ini memberikan konseling kepada Pak Sutri. Bahkan harapannya memang sekarang ilmu-ilmu seperti ini baiknya memang sudah sudah dicari gitu ya, dicari oleh para calon pengantin gitu. Bahkan kami juga kalau di kebidanan itu sudah masuk ke sekolah-sekolah untuk edukasi seks dini, misalnya ke anak SMP, ke anak SMA gitu, karena kita juga tidak bisa memungkiri bagaimana pergaulan anak-anak sekarang, dan ini PR besar sebenarnya buat semua orang tua, termasuk kami di sini juga memikirkan adanya sekolah Samara ini juga karena kegelisahan ya, banyak kegelisahan yang kalau kita bilang yang nggak ada dulu di Aceh, sekarang apa sih yang nggak ada gitu kan ya, udah banyak berita-berita yang suami membakar istri. Kemudian baru-baru ini juga berita ditangkapnya para muda-mudi ya, dan itu rata-rata mahasiswa yang katanya kekurangan uang gitu ya. Jadi kemudian apa lagi? Gay juga di tempat kita sudah ada pengalaman. Di saya juga, saya punya teman 2 orang setelah menikah tidak disentuh oleh suaminya. Tidak disentuh, kemudian cari alasan bagaimana supaya bisa terpisah dari keluarga. Mereka memilih menyewa rumah, tapi ternyata begitu sudah tinggal sendiri, dari situ ya suaminya tidak pernah menyentuh istrinya, kemudian jarang pulang, nggak tahu tuh kenapa gitu. Tapi pada akhirnya si istri ini mencari sebab. Ya, disinyalir si suaminya ternyata ada di circle gay gitu ya. Yang mirisnya lagi, kalau kita lihat dari performa suaminya ini bukan orang biasa-biasa saja gitu. Dia punya karir mentereng ya, kemudian bahkan mungkin bisa dikatakan dikenal masyarakat Aceh gitu. Jadi punya pekerjaan bagus, punya karir yang bagus, punya nama lagi gitu ya. Jadi ini PR besar bersama ya. Nah, kemudian saya juga konselor menyusui dan wakil ketua Aceh Peduli Asia, dan ada beberapa komunitas juga yang saya ada bersama teman-teman bergerak gitu. Kalau dipikir sanggup Bu, ya harus sanggup gitu ya. Demi umat kita harus sanggup gitu. Dan makanya saya bilang kenapa yang ada di sini mungkin orangnya enggak seperti ekspektasi para pengurus ya. Kita berharap di sini tadinya ada 50 orang ya Ustadz ya. Ternyata ini yang tinggal gitu ya. Nah, ini pilihan Allah gitu ya. Jadi enggak secara kebetulan ya. Ya baik. Kita lanjut. Nah, ini konsep sehat. Sekarang saya mau bertanya dulu. Kabarnya semua hari ini sehat? Sehat, alhamdulillah. Sehat atau merasa sehat? Merasa sehat. Oh, merasa sehat. Kenapa merasa sehat? Namanya siapa? Namanya Muji. Muji. Muji dari mana? Kayaknya bukan orang Aceh, Bu. Orang Aceh Tamiang. Oh, Aceh Tamiang. Aceh Tamiang. Kan masih saudara juga kita. Saudara, iya kita saudara ya. Ya, emang saudara kita. Ya, Muji kenapa jawabannya merasa sehat? Karena belum ada merasakan rasa sakit, Bu. Ya. Bedanya sehat dan merasa sehat kira-kira apa? Mau jawab? Enggak. Ya coba Muji. Muji, balik lagi saya tanya. Iya, Bu. Kalau merasa sehat itu ada sakit, cuman diabaikan. Oh, iya, baik sekali jawabannya ya, betul sekali, tepat sekali. Jadi sebenarnya nggak sehat, sakit gitu ya, tapi diabaikan gitu ya.
Ya mudah-mudahan yang lagi merasa kurang sehat ya Allah sehatkan gitu ya. Nah sekarang saya mau tanya dulu, konsep sehat itu sebenarnya apa sih yang dikatakan sehat? Ada yang mau jawab? Yang dikatakan sehat apa kira-kira? Fisiknya nggak sakit? Ya? Atau kantongnya nggak sakit? Ada yang mau jawab? Konsep sehat itu gimana? Sebenarnya katakan konsep sehat itu seperti apa? Oh, gak yakin semua nih. Ini semua sehat nggak nih? Sehat rohani, jasmani, sehat, keuangan, semuanya sehat ya. Ya baik, sekarang kita lihat satu-satu ya. Ya, jadi WHO ini mengatakan sehat sebagai keadaan sejahtera ya, yang mencakup 3 aspek utama, fisik, mental, sosial. Ya, jadi sehat itu bukan hanya fisik kita tidak sakit, tapi mental kita juga baik-baik saja, kemudian kehidupan sosial kita juga baik. Ya, jadi bukan hanya fisik tapi mental dan sosial. Ya, nah WHO juga mengatakan kesehatan tidak hanya berarti ketiadaan penyakit atau kecacatan ini, tetapi juga kondisi optimal yang memungkinkan seseorang menjalani kehidupan produktif dan bermakna. Ya, artinya ketika fisik kita tidak cacat, fisik kita sehat, kita bukan hanya sekedar hidup. Itu loh yang dimaksud dengan kata-kata ini. Hidup bukan hanya sekedar hidup. Ingat ya, digaris bawahi. Tapi sehat itu, kesehatan itu adalah kita hidup, kita sehat, fisik kita baik, tapi juga hidup kita itu bermakna, produktif. Ya. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa ya, insya Allah bisa ya, gitu ya. Nah, artian di sini banyak cara ya. Jadi artinya di sini yang namanya sehat ini diikhtiarkan, diusahakan. Ya, jadi mengusahakan kesehatan itu bukan hanya mengusahakan fisik kita saja yang sehat, tapi mental dan kehidupan sosial kita juga sehat. Aman ya? Sampai di sini paham ya? Ini yang harus digarisbawahi. Nah, apa sih beda dari ketiga ini? Nih, kesehatan fisik meliputi tubuh yang bebas dari penyakit serta memiliki fungsi fisik yang optimal. Ya, nih, ini untuk kesehatan fisik. Jelas, kalau ini udah berkaitan sama badan kita. Ya, nah kemudian kesehatan mental, keadaan di mana individu dapat mengelola stres. Kita udah tahu ya, yang namanya kan sering nih sekarang nih kesehatan mental. Ya, bahkan makin kesini istilah kesehatan mental ini sering digaung-gaungkan. Karena memang ternyata kehidupan dunia ini tidak baik-baik saja gitu. Kita sudah sering mendengar berita bagaimana anak-anak cerdas di perguruan tinggi ternama bunuh diri. Ya kan? Bukan tidak pintar, dia pintar. Tapi ternyata tidak cukup. Kecerdasan dia tuh nggak cukup, hanya kecerdasan otaknya saja. Tapi ternyata mental dia nggak sehat gitu. Nah ini yang paling penting, kita harus tahu bagaimana sih mengelola stres yang baik. Gitu ya. Apakah hanya yang namanya kesehatan itu hanya mengupayakan kesehatan fisik saja? Ternyata tidak. Jadi gini ya, saya itu pernah membaca satu buku ya. Jadi gini, orang yang merasa baik itu justru bukan orang yang menganggap dirinya baik gitu kan ya. Nah gitu juga ternyata orang yang sehat itu dia juga harus bisa membedakan kapan diri dia baik-baik saja ataupun sedang tidak baik-baik saja. Dan kita harus peka membaca alarm pada diri kita ketika aku sedang di kondisi stres misalnya gitu. Kita harus tahu itu gitu. Nah, ketika kita menyadari ternyata mental kita lagi tidak sehat, karena kenapa? Mental yang sehat ini sangat mempengaruhi ini nantinya kesehatan fisik, ya. Dan para pakar psikolog sepakat bahwasanya ketika kesehatan mental tidak baik-baik saja,
maka kesehatan fisik juga akan tidak baik-baik saja. Ya, kita sering ya, saya rasa setiap manusia tidak ada yang tidak punya cobaan hidup, pasti punya. Kita sering ya ngerasain ketika mengeluh saja sebentar, mengeluh saja sakit misalnya, atau mengeluh saja dalam diri sendiri, afirmasi diri kita ini lagi negatif misalnya gitu. Pasti di tubuh ada yang tidak nyaman kan ya, sakit kepala lah tiba-tiba. Nah itu sebenarnya bermula dari mental yang lagi down atau lagi drop. Ya. Nah, kemudian kesehatan sosial mengacu pada kemampuan seseorang untuk berinteraksi positif dan berpartisipasi dalam masyarakat. Hubungan sosial yang baik serta lingkungan yang bersih dan aman juga berperan penting dalam kesehatan sosial. Nah, bercerita tentang kesehatan sosial, kita juga harus pintar memilih lingkungan sosial yang pantas dan cocok untuk kita seperti apa. Ya. Jadi bukan maksudnya gini ya, bukan maksudnya kita sebagai individu mau pilih-pilih berkawan, enggak. Tapi kita harus tahu circle yang membuat kita produktif, yang bisa bermakna, atau justru ini circle yang penuh bulian, yang akan menjudge diri kita menjadi lemah. Jadi dalam diri kita ini kita butuh pagar, boundaries ya, kita butuh pagar di mana informasi yang masuk ataupun circle yang ada di kita itu akan menyebabkan kita bertumbuh atau menjadi pribadi yang gagal. Gitu, paham ya di sini ya. Nah, jadi makanya kenapa WHO mengatakan kesehatan itu bukan hanya sekedar hidup, bukan hanya kita tidak sakit, kita tidak cacat, tapi kita produktif dan bermakna. Nah, ini tiga kesehatan yang harus dijaga, fisik, mental, dan sosial. Ya, kalau ada diskusi nggak apa-apa ya, di tengah-tengah bisa langsung tunjuk tangan aja, kita biar lebih bangun gitu ininya ya, kelasnya ya. Oke. Nah, ini saya sengaja merahin ya. Lagi-lagi disorot nih tentang faktor lingkungan, ya. Yang dapat mempengaruhi kesehatan secara langsung. Nah, lingkungan yang mendukung dan aman sangat penting untuk kesehatan fisik dan mental masyarakat. Gitu. Ini contohnya saja. Saya balik lagi karena memang saya fokusnya sebagai seorang konselor menyusui ya, gitu ya. Banyak loh Bu, ibu-ibu yang nggak keluar, teman-teman yang nggak keluar ASI-nya itu justru sebenarnya masalahnya bukan karena penyebab dia kurang gizi, enggak gitu. Tapi justru karena ibunya stres, ya, tidak ada dukungan dari suami, tidak ada dukungan dari keluarga, kayak yang tadi, ibunya stres, ASI-nya nggak ada, gitu. Jadi sebenarnya ibu menyusui itu butuhnya hanya bahagia, gitu ya, dibantu pekerjaannya, walaupun pekerjaan ringan, disuapin makan oleh suaminya. Jadi rata-rata ibu yang ASI-nya nggak keluar selama saya melakukan home visit, hospital visit gitu, itu karena nggak ada dukungan. Ya, dukungan misalnya ketika di hari-hari pertama melahirkan, nakesnya tidak mengusahakan untuk ASI si ibunya keluar gitu. Malahan ada pelayanan kesehatan yang langsung menyodorkan susu formula kan ya untuk bayinya gitu. Nah, kemudian di rumah, sampai di rumah si suaminya udah gitu, karena menganggap menyusui itu alami, itu fitrahnya wanita gitu. Jadi tidak peduli. Padahal sebenarnya proses menyusui ini harus didukung oleh suami gitu. Jadi ada hal-hal yang para calon suami harus belajar nih. Gitu ya. Jadi kebanyakan gini, proses kehamilan, menyusui gitu ya. Itu fitrahnya wanita gitu. Yang penting saya dampingi udah selesai, saya kasih nafkah udah selesai gitu. Sehingga ketika si istri ini ngalami masalah-masalah, kenapa ASI-nya nggak keluar misalnya gitu, nah itu nggak peduli suaminya, harusnya itu dicari bersama solusinya, ya, dicari bersama penyebabnya apa. Mungkin ibunya lagi stres. Kemudian kita tahu juga ya di minggu-minggu pertama itu rentan terjadi namanya baby blues. Gitu. Ada ibu yang rela membuang bayinya ke sumur, ya kan, membakar bayinya. Nah itu karena ibunya sedang mengalami baby blues yang kalau nggak diselesaikan itu sampai ke
tingkat depresi postpartum ya. Nah ternyata juga dalam pandangan Islam sendiri ya, masalah kesehatan ini juga tersebar di dalam Al-Quran ya. Saya coba membaca ya, mentadaburi, ada beberapa ayat yang saya temukan ya, kesehatan fisik dan kebersihan ini ada dalam surah Al-Baqarah ayat 172 dan surah Al-Maidah ayat 88 yang menekankan pentingnya mengonsumsi makanan yang halal dan baik. Ayat ini berkaitan dengan anjuran mengkonsumsi makanan sehat dan menghindari yang haram dan merugikan tubuh ya. Nah, kemudian pada surat Al-Baqarah ayat 222 membahas tentang pentingnya menjaga kebersihan, terutama dalam konteks ibadah yang juga merupakan bagian dari menjaga kesehatan fisik. Nah, untuk kesehatan mental dan emosional ini ada di surat Ar-Ra'd ayat 28 yang menyebutkan bahwa hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ayat ini berkaitan dengan keadaan kesehatan mental yang diperkuat melalui keimanan dan zikir kepada Allah yang membantu mengatasi stres dan ketenangan hati. Ya, jadi sejauh ini ya pandangan Islam memandang kesehatan gitu ya. Nah, pada surat Al-Fajr ini di ayat 27 sampai 30 memberikan gambaran tentang jiwa yang tenang atau nafsul mutmainnah yang mengarah pada kesejahteraan emosional dan mental sebagai hasil dari kedekatan dengan Allah. Kemudian pada kesehatan spiritual pada surah As-Sams di ayat 7 sampai dengan 10 menyebutkan pentingnya mensucikan jiwa dan melawan segala bentuk penyakit hati seperti iri, dengki, dan kesombongan. Penyucian jiwa ini adalah bagian penting dari kesehatan spiritual dalam Islam ya. Selanjutnya daripada surah Al-Muluk ayat 15 mengajarkan manusia untuk memanfaatkan alam dengan bijak, termasuk menjaga kesehatan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan. Ya, dan kita tahu juga Rasulullah juga banyak mengajarkan ya bagaimana dalam keseharian beliau juga tentang kesehatan ini. Oke, baik. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Kita lanjut. Kita lanjut ya. Ya. Ini siapa? Astagfirullah. Izin bertanya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Raja Ful Arabi, biasa dipanggil Abi, lagi mencari Umi, semoga setelah ini dapat Umi. Saya terkesan sama kata-kata dokter yang tentang masalah ASI ibu. Saya mendapatkan suatu film, lupa judulnya. Di film tersebut, seorang ibu tidak mampu mengeluarkan ASI. Dan seorang suami itu menyarankan agar pakai formula atau pakai ASI orang lain kayak kejadian Mama Nabi juga kan, nggak bisa mengeluarkan ASI kan. Jadi di film tersebut itu justru yang menderita laki-laki. Kenapa? Karena si suami dah menyarankan, tapi selalu dibentak sama bini gak boleh, nanti aku gak ada harga diri, gak ada ini, gak ada itu, dan lain sebagainya. Sehingga kisah di film itu ditukar fisik, ditukar nyawa lah antara laki-laki dan si perempuan. Dan akhirnya mamanya menasihati. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, apakah dengan tidak adanya ASI, mungkin kita sebagai laki-laki udah menyarankan, tapi terkadang bagaimana caranya agar kita mendapatkan istri yang bisa bebas dari tekanan ini dok? Karena saya melihat sebenarnya, nggak tahu juga di kehidupan kasus lainnya, sebenarnya saya lihat kalau misalnya istrinya gak ada ASI, suami ya udah emang udah takdir, kayak nanti buat emang kan, kayak gitu kan. Ya udah berarti pakai susu formula. Namun istrinya kadang nggak mau dok, karena yang saya dapati ada beberapa kawan juga yang udah nikah, baik nikah muda atau enggak, tapi di saat dia nggak dapat ASI, justru suami ini slow aja gitu kan.
Itu mungkin dok pertanyaan saya, bagaimana cara membebaskan tekanan dari seorang istri? Baik, terima kasih. Siapa tadi panggilan namanya? Arabia. Arabi ya. Ya, ya baik. Bagus sekali pertanyaannya Arabia. Ini sebenarnya kan nggak cukup ya kita hanya di sini penjelasannya mengenai ASI ini gitu. Jadi memang kalau di Aceh Peduli ASI itu kami ada kelas mini menyusui namanya, yang setiap pertemuannya itu beda-beda ininya topiknya gitu. Tapi di sini yang mau saya katakan adalah sebenarnya pada seorang ibu tidak ada cerita yang tidak ada ASI gitu, kecuali memang dia divonis ada kelainan ya pada dirinya gitu. Ini kita cerita pada kasus yang seorang ibu ya normal gitu ya, dalam segi kesehatan dia baik-baik saja gitu. Jadi makanya kenapa saya bilang ASI ini sebenarnya ilmunya harus dipelajari gitu. Tidak ada cerita ASI tidak ada ya. Jadi mindset itu yang harus dibangun dulu pada seorang ibu. Nah, tugas suami apa? Tugas suami itu mendukung supaya istrinya sama-sama nih mau belajar. Dukungan seperti apa contohnya? Ketika si istrinya masih hamil nih, ayo sama-sama datang ke pelayanan kesehatan, sama-sama menjumpai konselor ASI untuk belajar, bertanya lebih dalam, bertanya lebih banyak tentang persiapan menyusui. Ya. Jadi persiapannya seperti apa sih? Selain gizi ibu hamil yang sudah dipersiapkan dengan betul-betul ya, ini udah dengan saran dokter gizi, bagaimana sebenarnya gizi ibu hamil itu porsinya seperti apa ya? Menu gizi seimbang ya sama ya. Jadi kalau ibu hamil dan ibu menyusui ini gizinya sama, menu gizi seimbang, tapi porsinya yang ditingkatkan. Nah, belajarnya di situ. Yang kedua adalah harus tahu nih bagaimana mencari nakes yang pro ASI. Jadi ketika si ibu atau si istri melahirkan, ini betul-betul sudah didampingi oleh nakes yang pro ASI. Ketika misalnya si ibunya harus SC, pernah mendengar nggak istilah inisiasi menyusui dini IMD? Ada pernah mendengar? Jadi gini, ini kan para calon ibu ya, ini ilmunya penting sekali. Jadi ada istilah IMD, inisiasi menyusui dini. Nah, ketika begitu melahirkan, si bayinya langsung diletakkan di atas dada si ibu. Ya, jadi baju si ibunya dibuka, bayinya juga masih belum pakai baju, hanya ditutup aja dari atas. Itu dibiarkan 1 jam pertama si bayi mengenal payudara ibunya. Itu untuk proses menyusui pertama, gitu. Nah, 1 jam pertama apakah harus masuk tuh payudara ibu ke mulut bayi? Belum. Jadi enggak. Jadi sering tuh nakes kadang-kadang melakukan IMD tapi enggak sabaran. Jadi kepala bayinya dicocolin gitu ke payudara ibunya. Padahal enggak mesti harus masuk payudara si ibu ke mulut bayi. 1 jam pertama itu biarkan secara alamiah. Kalau mau lihat di YouTube tuh ada tuh proses IMD. Bagaimana dahsyatnya naluri seorang bayi, dia merayap sendiri di atas dada ibunya untuk mencari payudara si ibu. Ya, makanya kenapa bayi yang pertama kali lahir itu yang dilap itu hanya wajah, tangannya nggak dilap tuh dari air ketubannya tuh nggak dilap. Jadi dibiarkan, jadi hanya dilap sedikit aja, tapi tidak benar-benar bersih gitu. Karena bau mekonium, bau air ketuban pada tangan bayi itu hampir mirip dengan bau yang ada di payudara ibu. Sehingga ketika si bayi merayap, kalau dilihat video IMD ini, kita tuh bisa nangis ya lihatnya sebagai seorang ibu gitu. Begitu naluri seorang bayi, dia merayap sambil dia cium nanti tangannya, dia cari payudara ibunya gitu. Nah, itu konsep pertama. Nah, kemudian ketika misalnya di hari pertama kok ASI belum keluar, jangan pernah dibayangkan hari pertama, di minggu-minggu pertama itu ASI keluarnya sebanyak-banyaknya. Enggak. Jadi Allah itu sudah menciptakan ukuran lambung bayi mengikuti ASI yang keluar. Jadi ASI keluar di hari-hari pertama itu mengikuti ukuran lambung bayi. Jadi 1-3 hari lambung bayi itu ukurannya hanya sekecil kelereng, tahu ya guli ya, kelereng kecil.
Nah itu ukuran lambung bayi di hari pertama sampai ketiga, yang dia hanya butuh 5 sampai 7 mili minum. Paham ya? 5 sampai 7 mili. 5 sampai 7 mili itu semana sih? 1 sendok makan. Gitu. Jadi jangan bayangkan ASI, makanya kenapa jadi ibu-ibu menyusui ini sering stres. Karena lingkungan dia sudah menjudge, ASInya nggak keluar. Padahal hari pertama itu hanya keluar yang namanya ASI yang sering dibuang tuh ASI basi, kolostrum ya. Kolostrum itu saja hari pertama sudah mencukupi kebutuhan bayi. Gitu ya. Nah, kemudian ketika si ibu udah tertekan nih karena judgement dari lingkungan sekitar yang mengatakan ASInya belum keluar lah, ASInya nggak ada lah. Nah, ini ibu semakin stres sebenarnya. Dia akan merasa gagal menjadi seorang ibu. Wah, saya punya payudara besar, tongnya tapi kosong. Nah, sering tuh judgement seperti itu keluar dari masyarakat kita, ya. Gitu, ya percuma aja gitu, punya payudaranya gede tapi ASInya nggak ada. Itu yang ngomong siapa? Kadang-kadang orang sekitar, orang dekat, keluarga, kakak ipar, kakak kandung, yang gitu-gitu ya kan? Nggak dipungkiri nih seperti ini gitu. Jadi tadi kan poinnya di situ ya, bagaimana si suami mengatasi kondisi mental istri yang ASInya tidak keluar gitu ya. Sementara kadang-kadang banyak di luar sana suami juga nggak peduli gitu kan, udah dikasih sufor udah kasih aja gitu ya. Peduli Bu. Maksudnya udah kalau memang nggak keluar ya udah cari alternatif lain. Ya, sufor atau ASI donor gitu ya. Iya. Jadi ini. Iya betul. Kenapa sih istrinya nggak mau gitu? Jadi bisa jadi istri-istri ini sebenarnya dia udah banyak membaca, yang namanya ASI ini terbaik dan tidak tergantikan oleh apapun. Gitu. Jadi Allah nggak mungkin menciptakan 2 payudara pada perempuan kalau nggak ada manfaatnya. Yang Allah kasih itu semuanya ada manfaatnya, tinggal manusianya mau belajar apa enggak. Gitu. Nah jadi cerita lagi ke tadi itu, jadi saran saya ketika para suami menghadapi situasi seperti yang Arabi ceritakan tadi, cari konselor, orang ketiga. Kita butuh dalam hal apapun sebenarnya kita tuh butuh penasehat. Dalam rumah tangga seperti itu juga. Nah makanya tadi kenapa saya bilang, kenapa di Samara ini secara menyeluruh ilmunya. Kesehatan dipelajari, tentang finansial dipelajari, psikologi dipelajari. Nah sebenarnya itu tadi, masalah di dalam keluarga ini nanti kompleks. Hari pertama apa ya, kalau kita bilang menikah itu indahnya itu bisa dibilang mungkin setahun pertama gitu ya. Di tahun-tahun selanjutnya itu udah mulai banyak konflik gitu, hal-hal sepele aja gitu ya, itu bisa jadi konflik gitu. Nah disinilah makanya kenapa peran suami dan istri ini sama-sama mau belajar. Ketika ada masalah jangan coba mengatasi sendiri. Ketika misalnya ini udah jadi satu masalah, termasuk masalah ASI tadi gitu. Nah di sini udah butuh hadirkan pihak ketiga yaitu konselor menyusui. Insya Allah di sini nanti akan ada penanganan yang tepat sebenarnya untuk kasus yang diceritakan tadi gitu. Bisa diterima Rabi? Belum. Ya. Hadirkan konselor menyusui, justru bukan saya nggak mau menerima jawaban itu. Kalau itu sama kayak kejadian di film tersebut. Memang belum adalah kisah fiksi yang diadapsi sebagian dari kisah nyata. Yeah. Di film itu udah direncanakan dengan konselor dan diibaratkan bahwa perempuan itu perempuan baik-baik, namun keras kepalanya dalam menerima tekanan minta ampun kan. Iya. Jadi kalau jawaban itu maka kami bukan meragukan. Selain jawaban konselor apa Bu? Karena kita misalnya udah booking jadwal konselor, nah, tapi sebelum dia berjumpa konselor, saya pernah temukan artikel ada satu ya hampir stres juga gitu. Iya. Artinya ada mental block ya di sini ya. Iya, paham sekali saya. Yang dimaksud di sini itu yang saya bilang tadi. Jadi rumah tangga itu kita akan sadar ketika sudah hidup bersama. Jadi gini Arabi, makanya kenapa penting sekali ta'aruf ya. Nanti mungkin di pemateri Bu Rosaria nanti itu akan membahas gitu ta'aruf. Sering kan kita menganggap kan pacaran dulu lah gitu biar lebih kenal. Toh nyatanya juga yang pacaran lama juga banyak masalah dalam rumah tangganya gitu. Nah makanya kenapa konsep ta'aruf ini juga sebenarnya bukan ta'aruf itu nggak mengenal
gitu. Tapi di sini diatur dalam Islam gitu ya. Nah, jadi sebenarnya gini, kita ini kan dua orang yang berbeda, punya pola asuh yang berbeda, gitu. Kalau dalam film tadi itu ceritanya, dan itu ada dalam kehidupan nyata, bukan enggak gitu. Ada mental block nih di diri istrinya, ada mental block, sehingga dia belum jumpa orang aja udah kayak gimana ya, udah kayak ada masalah gitu ya sama dirinya gitu kan. Nah di sini pentingnya betul-betul suami istri ini saling memahami satu sama lain, ya. Kemudian mencari lebih dalam lagi sebenarnya bagaimana sih pola asuh antara si suami dan istri di masa lalu gitu. Biasanya itu akan membentuk karakter dan itu justru akan terbentuk dan akan ketahuan ketika sudah berumah tangga gitu. Nah gitu. Jadi tetap intinya tetap yang saya sarankan ketika sudah terlanjur menikah, menghadapi pasangan yang seperti ini nih, ya istrinya tahu mau ngadapin siapa nanti berumah tangga. Kalau misalnya ada masalah kita ketemu si A, kita ketemu si B, ada konselor rumah tangga, ada konselor ASI misalnya gitu. Tapi dia mental block nih duluan untuk bertemu, gitu kan ya. Nah ini di sini yang memang lebih tepatnya lagi suami membujuk lebih ekstra lagi ya, lebih ekstra lagi yang harus dipahami di sini adalah kita menjalani rumah tangga ini bukan lagi antara kita dan istri kan ya, tapi ada anak yang sudah hidup yang ini memang harus dia harus merasa aman ya si anak ini gitu, dari kebutuhan asinya, kebutuhan mentalnya. Nah bagaimana seorang anak akan bagus tumbuh sehat secara fisik, mental dan sosialnya apabila ibunya tidak menyelesaikan masalah mental blocknya gitu. Nanti sama Bu Hayail Umroh juga, beliau juga psikolog ya Ustadz ya. Sama Bu Hayail tuh beliau sarjana psikolog, nanti mungkin bisa lebih dalam membahas tentang mental block ya. Jadi mungkin kalau dari saya itu jawabannya Arabia. Jadi intinya ketika kita memang udah menghadapi pasangan yang aduh kok rumit, saya punya teman yang sampai hari gini dia berarti sudah 18 tahun menikah belum punya anak gitu ya. Nah suaminya tuh yang keras sekali nggak mau diajak berobat gitu. Nah itu tadi mental block tadi, dia udah tidak siap menghadapi dirinya bermasalah gitu, atau dalam dirinya ada masalah. Nah seperti itu gitu. Jadi sebenarnya konsep rumah tangga ini mungkin kemarin juga sudah Ustadz Khairuddin juga udah cerita tentang rumah tangga sakinah mawaddah warahmah seperti apa ya gitu ya. Jadi memang dalam kehidupan kita ini semuanya dijemput, kok saya bilang, diikhtiarkan. Karena hidayah itu tidak datang sendiri, tapi kita yang menjemput, kita yang belajar gitu. Saya cerita apakah di depan teman-teman seperti ini sempurna? Enggak. Justru di 18 tahun pernikahan saya banyak banget kerikil-kerikil, batu-batu ya, batu dari bongkahan kecil sampai yang besar juga ada gitu ya. Tapi itu tadi kita sebagai suami istri harus sama-sama paham kapan rumah tangga kita ini lagi aman atau lagi tidak baik-baik saja gitu. Apakah bisa sejalan selalu? Enggak. Ketika tidak sejalan, harus ada salah satu yang lebih kuat mengatakan rumah tangga ini mau dibawa kemana. Benar enggak rumah tangga ini tujuannya surga, jannahnya Allah? Kalau tujuannya jannahnya Allah, ayo belajar bersama. Harus ada seperti itu yang berkomitmen gitu, walaupun itu enggak mudah gitu ya. Nah ketika kita cerita tentang rumah tangga ini, kebanyakan memang perceraian ini bermula dari hal-hal kecil ya. Bahkan ada satu rumah tangga yang baru bercerai ya, itu juga orang terdekat dengan saya. Ketika ditanya sama istrinya, kenapa kalian berpisah? Rumah tangga kami flat, gak ada masalah. Lah harusnya bukannya senang, gak ada masalah. Nah kita nggak tahu ekspektasi apa yang diharapkan istrinya, sampai akhirnya istrinya menuntut perceraian. Suami saya terlalu baik katanya. Halo, jawaban seperti apa itu? Rasanya kan kita mau seperti itu yang ngomongnya gitu ya. Nah artinya bukan nggak ada masalah. Sampai saya katakan, kamu bukan nggak ada masalah, kamu punya masalah tapi tidak selesai. Ketika kamu menganggap suami kamu baik-baik saja, terlalu baik, kamu punya ekspektasi lain terhadap suami kamu. Apakah kamu sudah bicarakan? Kamunya pingin seperti apa dengan suami kamu? Komunikasinya udah sampai mana? Udah hadirkan belum orang ketiga ketika ingin bercerai?
Nah, kebanyakan di kita di situ malu untuk menghadirkan pihak ketiga. Kita menganggap rumah tangga ini aib, kita menganggap rumah tangga ini hanya urusan kita dan suami atau urusan suami dan istri. Kita tidak mau mencari tahu, menghadirkan orang lain dalam kehidupan kita, gitu ya. Jadi intinya semua diikhtiarkan, semuanya harus diupayakan, ya. Oke. Nah, ini kita sering ya mendengar istilah 1000 hari pertama kehidupan ya, 1000 HPK ya. Ustadz nanti kalau waktunya terlalu ini diingatkan ya. Ya, ini sering mendengar ya 1000 HPK. Ini karena pembahasannya kita mau mengupayakan kesehatan dari anak hingga orang tua. Jadi saya bahas dari sini, gitu ya. Jadi kan yang namanya kehidupan ini kan, circle kehidupan ini kan sepanjang hayat ya, atau sepanjang daur kehidupan, mulai dari hamil, kemudian melahirkan, ya, menyusui. Nah, jadi kalau 1000 hari pertama kehidupan ini mulai dari hamil, ibunya hamil, itu ada 270 hari, 9 bulan ya. Kalau dalam ilmu kebidanan itu 40 sampai 42 minggu yang dikatakan kehamilan aterem, ya. Jadi ada 270 hari. Nah, sisanya 1000 hari, sisanya di 700, berarti di 700 berapa? Kalau 270, 1000 kurang 270 ya. Nah, sisanya itu adalah ketika bayi lahir sampai dengan 2 tahun. Sampai dengan 2 tahun. Jadi 1000 HPK ini harus diupayakan bagaimana nutrisi ya, nutrisi si ibu ketika hamil ya. Jadi intinya dari janin tuh. Dari janin udah diperjuangkan bagaimana supaya si bayi ini lahirnya nanti sehat. Kemudian di sini juga para pakar sudah sepakat bahwasanya penyakit yang diidap janin itu bahkan bisa sampai pengaruhnya ke dewasa. Ya, jadi ada diabetes, sakit jantung, itu ternyata udah diprogram ketika si bayinya masih di dalam rahim si ibu, gitu. Nah, ini yang harus diupayakan ya. Nah, mari kita lihat. Nah, ini yang saya katakan tadi. Jadi selama periode 1000 HPK yang dari hamil sampai 2 tahun ya, berbagai aspek kesehatan anak seperti nutrisi, kesehatan ibu hamil dan pola asuh menjadi sangat penting. Nah, jadi di sini juga balik lagi, bukan hanya kesehatan fisik ibunya yang dijaga ketika hamil, tapi juga kesehatan mental dan sosial. Gak apa-apa kok Pak, misalnya nanti kalau udah nikah dibilang sama istrinya, kalau kira-kira misalnya nih istri pulang dari luar ceritanya nih negatif aja. Aduh, tetangga sebelah tadi ngomongnya begini-begini. Nah, Bapak tugasnya apa? Peka tuh terhadap cerita istri. Wah, ini istri saya lagi hamil. Ternyata ketika dia keluar dari rumah banyak cerita-cerita yang nggak baik, yang nggak benar, yang justru membuat dia tertekan. Tugas Bapak adalah nggak apa-apa Pak, larang keluar ibunya. Kamu nanti boleh keluar sama saya aja ya. Kita jalan-jalannya berdua aja ya. Nggak usah lah sering ngumpul-ngumpul sama tetangga. Kalau ujung-ujungnya cuma julid, kalau ujung-ujungnya cuma menjatuhin mental kamu, gitu. Karena tadi kita cerita kesehatan tadi 3 ya. 3 hal utama tadi kan ya, fisik, mental, dan sosial. Nah itu, jadi sangat penting nih di 1000 HPK ini. Balik lagi ke konsep pertama, jadi bukan hanya gizi ibunya yang dijaga, tapi juga bagaimana nutrisi mental si ibu dan bagaimana pergaulan dia di lingkungan, gitu ya. Jangan sampai nanti akhirnya waktu lahir bayinya dibuang ke sumur, ya kan? Sering kita dengar kasus seperti itu, ya. Yang kita juga pernah mendengarkan ya, sedih banget tuh, ibunya bernikop, akhirnya kemana-mana netizen, percuma tuh bernikop, percuma tuh berjilbab. Jilbab kewajiban semua muslimah menggunakan jilbab gitu ya. Tapi ya gitu, kita nggak bisa membendung apapun yang dikatakan netizen ketika semua sudah beredar di media sosial. Ya, seorang ibu tega membunuh bayinya. Sebenarnya si ibu ini kenapa ya mentalnya nggak baik, kita nggak tahu informasi seperti apa yang dia dapat di luar, yang dia dapat dari lingkungannya gitu ya, dengan punya bayi kecil-kecil, rapat-rapat seperti itu. Nah ini harus difikirkan ya, jadi suami harus peka dengan itu. Ini saya rasa kita lanjutin. Nah kemudian yang kedua, inisiasi menyusui dini dan ASI eksklusif, ini yang saya katakan tadi.
Jadi begitu bayi lahir, dia hanya butuh dilakukan inisiasi menyusui dini dan pemberian ASI eksklusif saja sampai dengan 6 bulan tanpa makanan apapun. Gitu. Jadi prinsip ASI ini semakin sering dikeluarkan, semakin banyak produksinya. Ya, jadi silakan belajar. Nanti teman-teman yang laki-laki ini kalau punya istri silakan belajar gitu. Kalau ada kelas-kelas ibu hamil atau kelas ASI silakan ikut, ya. Dan seperti kelas hari ini kan gratis kan ya, gratis. Dan di luar sana juga banyak ilmu-ilmu gratis yang bisa dihadiri gitu ya. Dan yang kita sayangkan adalah masyarakat kita ini nggak mau belajar, itu harus disayangkan memang. Makanya saya tuh kagum ya sama orang-orang yang ada di luar sini, yang ada di dalam ini gitu. Mau berlelah-lelah ada di sini, duduk belajar ya. Gitu ya, karena memang ini pilihan Allah nih, semua ada di sini mau belajar, dan semoga nanti ilmu yang ada selama sampai hari Ahad ya, Sabtu ya, sampai besok ini bisa diterapkan nanti ya ketika berumah tangga gitu. Nah, kemudian pemberian makanan pendamping ASI dan MPASI. Nah, ini kapan diberikan? Begitu sudah 6 bulan selesai ASI eksklusif, lewat 1 jam aja, bayinya 6 jam lewat 1 detik aja udah boleh tuh. Yang udah nggak sabar mau kasih makanan untuk bayinya kasih, udah boleh kasih MPASI. Dengan catatan jadi MPASI ini bukan pengganti ya, bukan makanan pengganti ASI ya, tapi pendamping. Kenapa dikatakan pendamping? Karena ASI-nya tetap diberikan sampai dengan 2 tahun. Dan jelas juga ini dalam Al-Quran, urusan menyusui ini juga dalam surat Al-Baqarah ayat 233 jelas. Ya, menyusui bayi sampai dengan 2 tahun ya. Bahkan di situ di surat Al-Baqarah 233 itu nanti silakan dibaca, dibuka Al-Qur'annya yang ada tafsir. Pembahasannya bukan cuma lagi cerita ibu yang menyusui bayinya 2 tahun, tapi bagaimana kewajiban seorang suami ya untuk memenuhi nafkah pada ibu yang lagi menyusui. Bahkan sampai dengan di situ juga dibahas tentang kalau misalnya dalam penyapihan itu disepakati bersama. Sampai segitunya loh Islam dan Al-Qur'an, Allah itu maksudnya membahas hal-hal kehidupan di dunia ini dalam Al-Qur'an gitu, dalam firman-Nya gitu. Makanya kita juga harus mau tuh membaca gitu ya, itu kitab kita. Jangan sampai maksudnya orang luar yang mentadaburi, yang mempelajari Al-Qur'an gitu. Nah, kitanya enggak gitu ya. Dan ini ada semuanya. Nah, kemudian yang keempat, stimulasi dini dan pola asuh ini sangat penting, dan ini juga komitmen bersama suami istri. Ya, jadi pola asuh ini banyak ya memang, maksudnya kalau kita baca ilmu-ilmu parenting seperti apa yang mau diterapkan dalam keluarga gitu. Intinya kalau bisa dalam kehidupan itu jangan flat, jangan hanya udah jalan-jalan aja anak kita hiduplah kayak gitu ya. Tapi ya harus sama-sama belajar. Pola asuhnya itu tugas suami istri berdua. Jadi suami ini perannya bukan hanya sekedar bekerja, kasih nafkah, selesai. Ya, jadi jangan dikira juga seorang istri yang nggak bekerja 24 jam di rumah itu dia nggak kerja, malah lebih stres. Ya, wanita di rumah saja yang nggak ngapain-ngapain itu dia lebih stres. Ditanyakan, kamu bahagia? Itu wajib ditanya tuh suami istri tuh. Suami tuh harus rajin tuh nanya, bagaimana dek? Bahagia hari ini dek? Sehat hari ini dek? Bagaimana di rumah? Anak-anak kita bagaimana? Itu rajin, harus benar-benar di ini ya. Nah, saya itu jadi punya klien ya. Jadi kebetulan saya juga konselor yang melayani di telekonseling Kemenkes. Nah, saya tuh salut ya. Jadi selama 3 bulan ini saya ketemu sama klien tetap laki-laki. Salut saya. Malahan penasaran, kalau di telekonseling kan kita kan karena memang telekonseling gitu ya, ada aplikasinya, ada webnya gitu ya, enggak by WA gitu kan. Nah, saya tuh salut gitu. Dia tuh jadi dari istrinya mendekati hari persalinan itu udah banyak pertanyaan mengenai persiapan menyusui untuk istrinya yang lagi hamil gitu. Kenapa bukan istri yang bertanya? Gitu ya. Tapi ya salut kita gitu. Dia sebagai seorang suami mau belajar dari sebelum bayinya lahir. Gitu ya. Ya, jadi ini silakan disepakati
antara suami dan istri, simulasi dini dan pola asuh. Dan saya rasa juga puskesmas sekarang kan menerapkan ILP ya istilahnya ya, integrasi layanan primer, yang secara holistik di puskesmas pasangan muda bahkan dari Catin ini bisa mendapatkan ilmu banyak di puskesmas gitu ya, karena memang dari remaja, kalau misalnya satu keluarga ada anak remaja itu bisa sama-sama dibawa untuk menjumpai konselor di puskesmas. Oh ya, baik, saya percepat ya. Nah, kemudian ini tadi kita cerita 1000 HPK. Ternyata sekarang juga ada pembahasan sampai dengan menjaga kesehatan itu sampai dengan 8.000 hari kehidupan. 8.000 hari itu sampai dengan kapan? Sampai dengan remaja 20 tahun. Nah gitu. Jadi makanya kenapa sekarang para nakes juga melakukan edukasinya itu nggak hanya pada ibu hamil. Kalau kami yang bidan ya, saya kebetulan kan dosen kebidanan ya gitu ya. Jadi bukan lagi sasarannya itu hanya pada ibu hamil, ibu bersalin, tapi juga ini para remaja udah harus dipersiapkan bagaimana supaya dia tidak anemia, bagaimana dia bisa mempersiapkan dirinya ketika jadi ibu, ketika hamil gitu ya. Karena memang ya persiapannya dari sini semuanya. Ya. Nah, kemudian kita siapin apa saja tadi kita ceritakan pola hidup sehat dari anak hingga orang tua. Jadi ya prinsipnya sama, disepakati aja gitu ya. Jadi pola makan sehat, saya rasa ya perbanyak konsumsi buah, sayur, protein dan karbohidrat kompleks, kemudian kurangi asupan gula, garam dan lemak jenuh, pastikan anak-anak mendapatkan nutrisi yang cukup untuk pertumbuhannya. Artinya pola makan sehat ini diterapkan di keluarga, dari anak sampai dengan orang tua. Selanjutnya aktivitas fisik. Nah ini juga untuk kebersamaan. Jadi ketika kita olahraga pagi misalnya setiap hari Minggu, ini boleh nih bawa tuh anaknya ke Belang Padang sama-sama ya. Kemudian di rumah misalnya boleh tuh ketika misalnya orang tuanya lagi bersih-bersih rumah, libatkan anaknya. Nah kemudian ini batasi waktu layar, screen time ya. Screen time ini waktu anak misalnya nonton TV dan pegang gadget ya. Ini harus sama-sama dibatasi nih, suami istri ini harus sama gitu, jangan nanti mamanya bolehin gitu ya, bapaknya larang, mamanya bolehin. Nah ini aturan-aturan seperti ini sebenarnya dalam rumah tangga sangat penting. Kalau kita punya aturan untuk anak, ini disepakati berdua gitu ya. Nah kemudian manajemen stres, ini juga nih, jadi luangkan waktu untuk bersantai, meditasi atau aktivitas hobi ya. Ada tuh beberapa anggapan yang menganggap gini loh, kalau orang yang beriman itu nggak ada tuh baby blues. Pernah dengar anggapan seperti itu? Pernah. Tapi kita tidak tahu kondisi mental setiap orang, berbeda-beda, itu yang harus dipahami. Dan seorang suami, kalian juga nggak boleh nanti, iya pak, calon bapak ini lebay, cengeng, nggak boleh gitu. Karena saya ngalami loh, yang namanya baby blues, ngalamin tuh 14 hari pertama. Tiba-tiba kok sedih nggak jelas, nangis tiba-tiba gitu ya. Untungnya cepat sadar, saya rasa ini yang namanya baby blues ya, kok kayak gini sih gitu. Dan itu para suami harus peka gitu ya, harus peka dengan situasi istri yang tiba-tiba nggak ada jelas, pingin sendiri, udah tinggali aja lah, pingin nangis nih gitu. Nggak apa-apa kalau memang istrinya bilang minta tinggalin sendiri, tapi habis itu tanya, kenapa dek? Apa yang menyebabkan adik sedih? Apa yang menyebabkan adik? Walaupun nanti dia bilang nggak tahu, nggak jelas, tak kenapa sebabnya. Udah kasih pelukan hangat, ya. Jadi istri itu sebenarnya dia cuma ingin didengarkan. Jangan lupa pelukan hangat. Jadi pelukan itu sebenarnya bisa menghapus 1000 luka bagi seorang perempuan. Itu saja. Jadi perempuan itu sebenarnya dia nggak perlu banyak nasihat. Ketika seorang istri sedih, istri itu hanya pingin dimaklumi, peluk aja, selesai. Jadi nanti bapak-bapak, calon bapak, kalau misalnya istrinya ngomel, biarkan dulu dia ngomel sampai tenang gitu. Habis itu udah peluk aja, gak usah marahin. Ya, itu. Jadi pertikaian rumah tangga itu gitu sebenarnya ya. Hal-hal masalah kesehatan, hal-hal kecil gitu, tapi bisa jadi ribut ya. Kemudian
Komunikasi terbuka ini yang sangat penting. Jadi komunikasi itu harus dijaga memang ya dalam rumah tangga. Minta bantuan dan dukungan dari orang terdekat jika dibutuhkan. Ini jangan pernah malu menghadirkan orang lain yang tentunya kompeten ya. Jangan udah cerita kita udah bocor kemana-mana pula gitu. Jadi temui orang yang tepat gitu ya, yang tepat. Intinya yang kalau kita cerita sama dia rahasia dalam rumah tangga kita bisa terjaga aman. Itu yang paling penting ya. Nah kemudian pemeriksaan kesehatan rutin ini yang sangat penting nih. Jadi periksakan anak-anak secara berkala untuk deteksi dini masalah. Lakukan pemeriksaan tahunan untuk orang tua, ya, termasuk cek kesehatan mental. Pastikan seluruh anggota keluarga memiliki akses ke layanan kesehatan. Ya, terima kasih. Saya rasa materi saya sampai di sini aja. Masih ada waktu untuk diskusi mungkin, Ustadz? Habis ya, ya. Demikian yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini diambil yang baiknya ya, yang enggak baiknya itu ya kesalahan dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukran jazakallahu khairan kepada materi kita. Tunggu ya. Boleh tinggal sebentar, nanti center. Dr. Faria Sartija SST yang telah menyampaikan materi pada pagi hari ini. Karena perlu waktu kita yang sangat sempit ya, dan juga hari Jumat. Sekaligus untuk materi yang kedua sudah hadir. Maka kami ucapkan terima kasih kepada seluruhnya dan terus kepada materi kita. InsyaAllah di lain kesempatan kita akan bertemu kembali insyaAllah. Baik, demikian untuk sesi materi pertama. InsyaAllah kita akan lanjutkan ke materi yang kedua. Saya menunggu beliau yang sudah hadir di luar ruangan ini. Demikian dari kami. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.